Marhaban ya syahr Ramadan ya syiram. Marhaban ya syahr Ramadan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Omas Tutus Arifta dari jurusan Teknik Informatika di Unisika Riau. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang materi logika pada mata kuliah Matematika Diskrit. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari logika. Logika merupakan studi penalaran atau reasoning cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengamatan. Fokus logika adalah pada hubungan antara pernyataan-pernyataan atau statement. Logika mempelajari membedakan antara argumen valid dan tidak valid, dikembangkan oleh seorang filsuf Yunani, Aristoteles, sekitar 2300 tahun yang lalu. Diaplikasikan pada pemrograman, analisis kebenaran algoritma, kecerdasan buatan, perancangan komputer, dan sebagainya. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu definisi dari proposisi. Proposisi merupakan setiap pernyataan yang hanya memiliki satu nilai, benar atau salah, disimpulkan menggunakan huruf. Pernyataan memiliki makna atau arti, bukan merupakan kalimat perintah atau tanya. Contoh proposisi di sini ada 5 ditambah 5 sama dengan 10. Bilangan bulat yang habis membagi 7 adalah 1 dan 7. Mengapa ini dikatakan sebagai pernyataan ini bisa dikatakan sebagai proposisi? Karena kedua pernyataan ini bernilai benar. Kita lihat yang di bawah ini, yang contoh bukan proposisi, X ditambah 10 sama dengan 16. Ini tidak bisa dikatakan proposisi karena memiliki variabel X. Kemudian kita lanjut ke tabel kebenaran. Kita bahas ke tabel kebenaran yang pertama, yaitu konjungsi. Konjungsi ini merupakan kalimat menyambung yang memiliki kata hubung dan. Jadi di tabel kebenaran konjungsi ini setiap ada S pada pernyataan maka hasilnya akan S. Kita lihat logika P, BB, SS. Logika Q, BS, BB. Jika B dikonjungsikan dengan B maka hasilnya B. Jika B dikonjungsikan dengan S, maka hasilnya akan S. Jika S dikonjungsikan dengan B, hasilnya BS. S dikonjungsikan dengan S, hasilnya S. Yang kedua ada tabel kebenaran disjungsi atau kalimat penyambung yang memiliki kata hubung atau. Di tabel kebenaran konjungsi disjungsi ini, setiap ada B pada pernyataan maka hasilnya akan B, berbeda dengan konjungsi tadi. Nah, kita lihat di logika P, BB, SS, logika Q, BS, BB. B didisjungsikan dengan B, hasilnya akan B. B didisjungsikan dengan S, hasilnya akan B. S didisjungsikan dengan B, hasilnya akan B. S didisjungsikan dengan S, hasilnya akan S. Ya, tabel kebenaran yang ketiga yaitu jika dan jika maka. Kita lihat logika P lagi. B, BSS, Q, BS, BS. B diimplikasikan dengan B sama dengan B. B diimplikasikan dengan S sama dengan S. S diimplikasikan dengan B sama dengan B. S diimplikasikan dengan S sama dengan B. Kemudian tabel kebenaran yang keempat yaitu biimplikasi. Tabel kebenaran yang keempat biimplikasi ini pernyataan P diimplikasikan dengan Q adalah benar jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama. Kita lihat logika P, BB, SS. Logika Q, BS, BS. P diimplikasikan dengan Q. B diimplikasikan dengan B, hasilnya B. B diimplikasikan dengan S, hasilnya S. S diimplikasikan dengan B, hasilnya S. S diimplikasikan dengan S, hasilnya B. Dan kita masuk ke Python logika, Python bitwise operator and operator. Kalau di AND ini, apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner atau berlogika 0, maka
output akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Kita lihat di tabel 0 dan 0, maka outputnya 0. 0 dan 1 outputnya 0, 1 dan 0 outputnya 0, 1 dan 1 outputnya 1. Kemudian yang kedua, Python bitwise OR operator. Kalau jadi OR ini apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 1, maka output akan menjadi 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 0, maka output akan berlogika 0. Lihat di tabel 0 OR 0, maka outputnya 0. 0 OR 1 outputnya 1. 1 OR 0 outputnya 1. 1 OR 1 outputnya 1. Kemudian kita yang ketiga ada Python bitwise XOR operator. Kalau di XOR ini apabila input berbeda, contoh input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 0. Ya, di tabel NOR XOR 0, maka outputnya 0. 0 XOR 1 outputnya 1. 1 XOR 0 outputnya 1. 1 XOR 1 outputnya 0. Oke. Untuk penjelasan akan saya jelaskan di Kaggle. Oke, sekarang kita sudah di Kaggle. Saya sudah membuat inputnya seperti ini. Saya masukkan nilai A sama dengan 6, nilai B sama dengan 10. Dan jika dijalankan, hasilnya akan seperti ini. Nilai operasi N jadi 2, nilai OR menjadi 14, nilai XOR hasilnya 12. Saya akan membuktikan satu persatu. Pertama-tama kita ubah angka 6 ini, nilai 6 ini ke bilangan biner. Jadi 0 1 1 0. Kemudian ubah angka 10 ini ke bilangan biner. 1 0 1 0. Jadi kita melihat ke tabel kebenaran N, maka 0 N1 hasilnya 0, 1 N0 hasilnya 0, 1 N1 hasilnya 1, 0 N0 hasilnya 0. Dan itu membentuk bilangan biner 0010, dan jika diubah ke bilangan desimal akan menghasilkan angka 2. Kemudian untuk OR, jika 0 dan OR 1 maka hasilnya 1, 1 OR 0 hasilnya 1, 1 OR 1 hasilnya 1, 0 OR 0 hasilnya 0. Jika diubah ke bilangan desimal maka akan membentuk angka 14. Kemudian untuk XOR, 0 XOR 1 sama dengan 1, 1 XOR 0 sama dengan 1, 1 XOR 1 sama dengan 0, 0 XOR 0 sama dengan 0. Jika diubah ke bilangan desimal akan menjadi angka 12. Dengan begitu sudah terbukti tabel kebenaran yang kita bahas tadi. Sekian video dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.